ma bihi min barakatis shaum, akan hilang sesuatu yang merupakan keberkahan dari puasa. Maka makanan, misal ada air putih pertama yang dia minum, maka jangan sampai kemudian air minum tersebut dia buang begitu saja. Apa yang pertama dia minum itulah masuk ke dalam perut, karena itu terdapat ma bihi min barakatis shaum, terdapat keberkahan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kali ini kita akan membahas makruhatus shaum, yang dapat apabila kita lakukan itu dimakruhkan di dalam berpuasa. Orang sedang berpuasa kok melakukan hal ini, maka itu dimakruhkan. Ada 8 samaniyatun. Yang pertama adalah al-alku, ay madhuhu biduni ayan fasila minhu syai'un ilal jawf. Misal makanan di antara rongga mulutnya, di antara lidah dan gigi, misal begitu, tidak sampai masuk ke dalam jauh, tidak sampai masuk ke dalam rongga perut. Tapi kalau sampai masuk, ya jelas barang tentu itu sudah dapat membatalkan puasa. Wa illa shara muftiron, itu dapat membatalkan puasa. Jadi hanya berada di rongga mulutnya saja, tidak sampai masuk ke dalam jauh. Yang kedua adalah dzauqut ta'am, merasakan mencicipi makanan biduni hajah, tanpa ada sebuah kebutuhan, ma'adami wusuli syai'in ila jauh, tanpa ada sesuatu yang masuk ke dalam jauh rongga perutnya. Kalau itu sampai ada yang masuk ke dalam rongga perut, sudah barang tentu dapat membatalkan puasa. Wa amali hajatin fala yukrahu, kalau ada orang mencicipi makanan karena ada hajat, misalkan ini dia buat sebuah makanan yang akan dikonsumsi oleh orang banyak dalam sebuah acara dan sebagainya, ini berarti dikatakan ada sebuah hajat. Maka apabila kemudian dia mencicipi makanan tersebut dengan catatan tidak sampai ke dalam perut, maka fala yukrahu, tidak dimakruhkan. Yang ketiga adalah al-ihtijam, wa huwa ikhrajud dam, mengeluarkan darah. Fa yukrahu khurujan minal khilaf, dimakruhkan ihtijam. Bekam dimakruhkan, yakni mengeluarkan darah, berusaha untuk agar bagaimana darahnya keluar, maka ini dimakruhkan. Khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf para ulama. Wali annahu, kenapa juga dimakruhkan? Wali annahu yuritu ad-du'fa, karena itu dapat melemahkan tubuh. Wa kama tukrahu lahu al-hijamah, kalau dimakruhkan untuk hijamah, untuk bekam, maka yukrahu lahu ayyahjuma ghairahu, maka juga dimakruhkan bagi dirinya apabila dimintai oleh orang untuk untuk hajmu, untuk membekam orang lain, maka dia dimakruhkan juga untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat adalah majul ma' ba'dal iftar, yakni membuang air dari mulutnya setelah dia berbuka puasa. Majul ma' ba'dal iftar ay ikhrajuhu minal fam, mengeluarkan air dari mulutnya. Dia minum, kemudian dia berkumur-kumur, misal begitu. Minum, kemudian dia berkumur-kumur, itu pasca dia berbuka. Hal yang pertama masuk ke dalam mulutnya, kemudian dia buang, tidak masuk ke dalam perut, dia buang, maka hal tersebut adalah kemakruhan. Fa yadhhabu ma bihi, kenapa? Karena akan hilang ma bihi min barakatis shaum, akan hilang sesuatu yang merupakan keberkahan dari puasa. Maka makanan, misal ada air putih pertama yang dia minum, maka jangan sampai kemudian air minum tersebut dia buang begitu saja. Apa yang pertama dia minum itulah masuk ke dalam perut, karena itu terdapat ma bihi min barakatis shaum, terdapat keberkahan puasa. Yang kelima al-ghuslu bil inghimas, yakni mandi walau kana bil inghimas, dengan dia masuk ke dalam air dengan inghimas, walau kana al-ghuslu wajiban, walaupun mandinya tersebut adalah mandi wajib. Misal kemudian di siang hari sampai dia junub, kemudian dia mandi wajib, ini kan mandi wajib, ya tetap dia ada terkena kemakruhan karena al-ghuslu bil inghimas, dengan basah kepalanya. Keenam asiwaku ba'da zawal, siwak setelah tergelincirnya matahari, karena li'annahu yudhibu raihatal fam, kalau ada orang bersiwak setelah tergelincirnya matahari di atas jam 12, jam 1, jam 2 dia bersiwak, ini dimakruhkan karena dapat menghilangkan raihatal fam, aroma mulut yang dikatakan sebagai khulufu fami shaim. Kan dalam sebuah hadis dikatakan begitu, ada sebuah fadilah, keutamaan aroma daripada mulut orang yang berpuasa, indallah, bukan indan nas. Waqtara, namun menurut al-Imam Nawawi tidak dimakruhkan, adamal karohiyah, tidak dimakruhkan.
Kama qala sahibu Safati Zubat amastiaku sha'im ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumu al-wisal. Ketujuh adalah kasratus siba wan naum, kebanyakan tidur dan kalau dia berpuasa sampai kenyang. Wal khawdu fi ma la ya'ni, dia melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Li anna dzalika yudhibu faidata shaum, karena dapat menghilangkan faidah berpuasa. Yang kedelapan, tanawulus syahwat al mubahah, yakni dia melakukan sesuatu yang dia senangi walaupun itu dibenarkan, walaupun itu adalah mubah. Dia lakukan sesuatu yang mubah, syahawatul mubahah, kemudian dia lakukan hal tersebut, itu makruh minal masmumat wal awil mubsyurat awil masmu'an, daripada apa-apa yang dia lihat, yang dia pandang, yang dia dengarkan sebenarnya itu adalah syahwatul mubahah. Namun ketika berpuasa apabila dia lakukan maka itu adalah sebuah kemakruhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.